Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara dari Yosua pasal 9. Judul perikop ini, pasal ini, akal orang Gibeon. Ini ceritanya ketika Yosua dan orang Israel sudah memasuki tanah perjanjian. Mereka berperang melawan Jericho dan Ai, semuanya hancur. Kemudian orang-orang di sebelah yang raja-raja yang lain itu bergabung ya. Mereka tuh orang Het, orang Kanaan, orang Amori, orang Feris ya. Orang Yebus, mereka bergabung yang 7 bangsa itu. Sisanya itu dia bergabung melawan Yosua. Tapi ini orang Gibeon, kota Gibeon ini dia malah pakai tipu muslihat. Dia pura-pura jalan dari jauh, dia bawa karung, bawa makanan yang udah ini pakaian buruk-buruk. Dia bilang kami dari jauh nih, ikatlah perjanjian dengan kami. Nah, Yosua di sini tidak meminta petunjuk Tuhan. Ini dikatakan di ayat yang ke-14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi Yosua langsung ikat perjanjian dengan orang Gibeon dan berjanji tidak boleh bunuh ya, bersumpah ya. Nah, kemudian 3 hari kemudian orang Israel maju bergerak di merebus tanah perjanjian, ketemu sama mereka. Jadi karena udah sempat bersumpah ya nggak boleh itu karena itu di hadapan Tuhan ya. Maka mereka ini orang Gibeon dijadikanlah tukang timba ya. Jadi terkutuklah, artinya Yosua bilang kau jadi hamba ya. Jadi tukang belah kayu dan tukang timba air ya. Nah ini sekarang kita mau langsung aplikasikan aja lah ya. Ini kan cerita tentang bagaimana Israel meraih atau berperang, meraih warisan ya. Tanah itu sudah diberikan kepada Israel, tapi harus Israel itu maju dan mengusir dari 7 bangsa di situ ya. Nah tapi salah satu, ini kan cerita Israel ini kan hanya simbol saja. Nah kalau kita terapkan dalam konteks kita, maka kita juga meraih warisan, tapi warisan kita bukan tanah ya, bukan bentuk jasmani. Karena warisan kita itu adalah kepenuhan Kristus. Karena Roh Kudus atau kebenaran Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus yang diberikan pada gereja di zaman di Pentakosta itu hanya berupa panjar, DP atau down payment. Efesus 1:14 katakan begitu. Nah jadi kepenuhan warisan kita adalah kepenuhan Kristus yang akan diberikan kepada kita pada waktu Yesus datang. Biasa disebut kedua kali ya. Disitulah kita akan menerima warisan kita. Kita mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh, dan kita mendapat tubuh kemuliaan. Dan untuk ya merebut ya seluruh ya, mengalahkan kerajaan setan, kerajaan iblis, dan merampas itu orang-orang tawanannya, serahkan kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus menjadi sehingga siap lutut bertelut, tidak mengakui Tuhan dan Bapa menjadi semua dalam semua. Ini warisan kita ya. Dan musuh kita itu setan, iblis roh jahat yang disimbolkan oleh 7 bangsa itu ya. Nah, kita harus tahu bahwa setan di situ dari cerita akal orang Gibeon ini, setan kadang memang dia melakukan serangan langsung, dia berperang ya. Dia melakukan gebrakan pokoknya dengan caranya lah, dia menyerang secara frontal begitu ya. Tapi ada juga cara yang paling justru yang bahaya ini, akal bulus ya, tipu muslihat. Coba kita lihat Efesus pasal 6 ini. Kita sudah pernah sempat singgung ini ya. Saya bacakan ini ya, pakai LI saya pakai ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu membuat tipu ya, tipu muslihatnya ini yang berbahaya ya. Karena kalau serangannya iblis nggak bilang aku ini iblis, aku menyerang kamu, atau nggak begitu. Dia menipu. Nah, kita udah tahu ya di Korintus itu tipuannya tuh peperangannya di pikiran kita. Dia memberikan pikiran-pikiran tipu-tipuan. Tipuan itu nggak harus yang jahat ya, yang jelek. Bukan berarti dia menanam pikiran jorok, pikiran kotor, benci, nggak begitu, nggak selalu begitu. Petrus itu aja bayangkan. Itu Petrus waktu ngomong sama Yesus, waktu Yesus itu mau maju ke kayu salib, Petrus bilang kiranya Tuhan menghindarkan engkau supaya jangan engkau mengalami itu. Yesus langsung bilang, hai iblis, ya engkau menjadi batu sandungan bagiku, katanya. Bayangin Petrus yang punya pikiran baik, dia maksudnya juga karena sayang sama Yesus, jangan sampai Yesus mati. Contohnya itu ternyata pikiran iblis masuk ke dalam Petrus ya. Nah, jadi ini pikiran baik maupun jahat, ya, jorok, kotor maupun bersih ya, itu pun bisa dari iblis juga semuanya ya. Nah ini yang akan kita renungkan pagi hari ini ya. Bagaimana caranya supaya kita meminta keputusan Tuhan lah. Kita belajar dari Yosua. Yosua ini nggak minta keputusan Tuhan sehingga dia melakukan blunder begitu ya. Nah
Kita minta keputusan Tuhan. Mari kita lihat ya. Saya mau ngajak saudara begini ya. Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku. Jadi domba Yesus itu, Yesus nggak bilang ini, domba-dombaku barangkali kalau diajarin dia akan mendengar aku, gitu. Nggak begitu. Kalimatnya tegas itu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya, dan mereka mengikut aku. Wahyu 14 ayat 4 juga dikatakan itu buah sulung itu orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Jadi udah ada kepastian ya. Bahkan 1 Yohanes itu juga mengatakan engkau nggak perlu diajar, engkau sudah tahu. Dalam dirimu itu ada pengurapan. Jadi Roh Kudus itu dalam batin, pengurapan dalam batin ya. Kristus dalam batin itu yang menjadi guru kita lah ya. Ya tentu kita harus belajar dari para pemimpin, dari semuanya Bu ya. Dari semut pun kita belajar bahwa bagaimana mereka rajin dan sebagainya, kerjasama. Tapi kita dijamin oleh firman Tuhan bahwa kita bisa mendengar. Bahkan bukan bisa, memang kita pasti mendengar. Kalau memang kita hamba, kalau kita memang dombanya Yesus, nggak perlu kita diajarin. Kayak saya, seorang bapak yang misalnya begitu anaknya lahir, nggak perlu tuh bapak diajarin, ya engkau bapak, ini anakmu, tolong supaya engkau mengasihi dia. Nggak perlu kan. Begitu anak itu lahir, anak pertama saya begitu lahir, saya lihat tuh masih merah-merah, begitu saya udah langsung ada perasaan haru, perasaan bangga, perasaan kasih begitu. Dan itu alamiah. Begitulah kita kalau mengikut Tuhan Yesus. Kalau memang kita dombanya Tuhan, kita pasti mendengar suaranya. Kita akan mengikuti dia kemana saja dia pergi. Nah, iblis melakukan tipuannya dalam bentuk kita jadi dibikin beragama Kristen gitu loh. Ikutin ritual aja, datang hari Minggu tertentu, bikin ibadah tertentu, bikin ini persembahan tertentu, harus ini, harus aturan agama itu memperbudak, membuat kita nggak mengikuti Kristus kemana saja dia pergi. Kita nggak meminta keputusan Tuhan, pokoknya kita lakukan aja rutinitas saja. Ya udah begitu, harus begitu ya. Hari Minggu begini, hari Senin begini, ada program ya, program-program denominasi itu semuanya ikutin aja. Pokoknya selamat. Oh nggak begitu saudaraku. Itulah tipuan iblis, hati-hati. Orang-orang yang beragama Kristen itu bukan berarti langsung dia itu berarti domba Yesus. Nah, domba Yesus mendengar suara Yesus dan mengikut Yesus itu. Ya, nggak harus dia, malah domba Yesus malah nggak melakukan ritual. Sudah lihat gereja mula-mula. Mereka nggak melakukan ritual apa-apa, mereka spontan. Ya, bertemu secara spontan, berdoa secara spontan, menginjil secara spontan ya. Apapun dia lakukan secara spontan, memberi juga ya secara spontan. Sesuai gerakan Roh Kudus ya. Mereka semua mendengar Roh Kudus ya. Di Kisah Para Rasul juga ada 70 kali tuh ungkapan Roh Kudus berbisik, Roh Kudus melarang, Roh Kudus penuh Roh Kudus apa semua. Ya, setiap anggota gereja itu melakukan itu, mendengar suara Roh dan ikut aja. Udah ya, kemana aja Tuhan tuntun lah ya. Filipus waktu dia menginjil ya, atau dia nggak ada follow up program-program apa, dia langsung diangkut sama Roh Kudus pergi ya. Waktu sida-sida itu. Jadi ini spontan ya. Inilah dia kehidupan ibadah dalam roh dan kebenaran. Bukan beragama Kristen. Hati-hati, tipuan iblis itu banyak dalam beragama Kristen itu. Banyak sekali tipuannya saudaraku. Ya. Jadi marilah kita. Semoga ya kita mendapat kasih karunia ya. Bahwa kita ini domba loh. Saudara tuh dan saya itu domba daripada Tuhan Yesus. Dan kita dijamin mendengar suara Tuhan Yesus. Dan kita bisa mengikutinya. Bukan harus mengikuti ini dan jangan ikutin pemimpin. Kita hanya belajar dari dia aja ya. Jangan ikut dia. Jangan ikut siapa-siapa. Kita cuma ikut Tuhan Yesus saja ya. Semoga lah ya kita mendapat kasih karunia untuk itu, yang untuk mengikut, untuk mendengar suara Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus. Supaya apa? Jangan kena tipu setan ya. Supaya jangan tipuannya itu halus sekali ya. Orang-orang yang pakai jubah agamawi itu juga banyak yang bikin tipu-tipu sana sini itu ya. Ngajarin aturan ini, aturan itu, harus begini, harus begitu, begini, dari mana ya, saya udah banyak nulis itu aturan-aturan agamawi yang begitu ya. Itu hanya ada apanya aja, ada maksud, ada udang di balik batu itu ya. Jadi oke lah saudaraku, semoga kita mendapat kasih karunia sebagai domba Yesus. Pastilah kita mendengar suara Tuhan dan mengikutinya kemana saja dia pergi. Haleluya, amin.